Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bansos, bahas santai obrolan sosial. Yuk. Full team. Kali ini kita rame-rame banget nih, ada makanan yang udah kita masak. Masak apa ini kita? Asli. Hari ini gua pegangin gue. Apa? Enggak, ini kan sini udah ada mic-nya. Oh iya. Lu dicanturin aja sama. Jadi kan trigger kali. Enggak usah diulang lagi. Oke. Emang kan konsepnya gini. Pak, masak apa ini? Hari ini kita lagi masak tom yum. Oh iya. Sambil bahas. Sambil hari ini kita mau ngebahas soal skripsi kita. Kita bansos yang keberapa sih berarti? Yang kedua ya? Sekarang ini episode ketiga. Empat. Tiga kan yang di ini. Di sana. Oh iya. Tiga yang kita ngebahas WSWD. Oh iya betul. Berarti ini keempat. Mau diulang aja, nggak usah. Nggak usah, boleh. Oke. Ngalir. Saking baik lupa. Ini kita sambil makan-makan ya. Jadi sambil Oke. bahas tentang kuliah. Bahas skripsi masing-masing. Iya, benar. Betul. Karena kita udah berapa tahun lulus nih? Lu berapa tahun? Kalau gua udah hampir 4 tahun kayaknya. Hah? 2023 3 tahun. Lulus. 3 tahun. Mau menuju 3 23 akhir. Baik, Sekarang betul. 26 awal. Berarti Mau menuju 3 tahun. menuju 3 tahun. Gua pakai Lu berapa tahun lulus? Sandy, dari lagi. Kalau gue lulus itu Desember 2024. Berarti 2 Berarti tahun. baru hampir ya 2 tahun. 2 tahun. Lu berapa tahun? Oh. Gua 3 tahun. 3 tahun lebih. Sama kayak yoga. Banyak banget tom yumnya. Lu kan 15 ya? Iya, 19. sama-sama. Dan saudara calon Gua pas banget Juli, sekarang mau menuju Juli, jadi 2 tahun. 2 tahun pas. Berarti sama kayak Sandy. Betul sekali. Ya, tentunya kita memiliki struggle masing-masing Yoi. Betul. untuk Yoi. menyelesaikan skripsian. Iya. Siapa tahu memang teman-teman yang menonton mengalami burnout, ya. Iya, bingung kan? Bingung di ghosting dospem, terus apa namanya jenuh ataupun bingung ketika di lapangan ngambil data. Iya. Jadi kita mungkin mau sharing masing-masing nih terkait dengan judul skripsinya, kendalanya di lapangan juga mungkin ya, dan apa sih outputnya. Iya. Iya. Sambil makan Sambil makan tom Tom yum. yum. Tom tom yum. yum lembong, tom lembong. FYI, Sambil tom makan yum. tom lembong. Apa FYI apa? Oh, tom yum ini isinya banyak banget kita belinya. Apa aja sebutin? Jadi ini ada dalamnya ada odeng, Ingredients. terus ada sosis, Semoga enak. Iya. ada dumpling, Kok gua balik terus juga ada jamu, Apa, lu kan enoki, paling ada rakus. kwetiau, sama ada bakso ya. Nah, dikecilin, kasihan Iya ada sedikit. bakso. Iya. Nanti nambah ya. Ya, jadi lumayan banyak bu. Banyak banget nih, boleh tunjukin kamera kali ya. Habis nggak ya? Habis ini. Habis lah. Habis. Ada yang lapar banget soalnya. Siapa tuh? Sebelah saya. Oke, dari lu dulu deh. Lu skripsi lu tentang Panggil. apa? Masih inget nggak? Judul. Temanya itu tentang high fats. Gua itu Sesuai kerjaan yang cukup sensitif banget sebenarnya. Dan kalau judulnya itu tentang strategi coping orang dengan high fats Oh, coping. terhadap Coping. stigma masyarakat. Coping mau mirip-mirip kayak punya gue dong. Coping. Coping. Sebentar, sebelum Strategi coping atau coping strategi? Oke, mungkin ada yang belum tahu nih, sebenarnya coping Coping itu itu apa? sederhananya apa sih coping? Bagaimana dia mampu bertahan sampai saat ini dengan keadaan dia yang terkena stigma oleh dari masyarakat itu sendiri. Itu. Oh, coping itu bertahan ya? Iya. Termasuk Cara. Strategi dia. bukan? Iya. Strategi berarti ya. Cara dia. Makanya ada coping mechanism ya? Iya, coping Iya, mechanism. betul. Oke. Itu mirip kayak punya gue. Iya, Lu apa? Lu apa? Gue boleh jawab dulu gak nih? Oh, iya. Oh, Oh iya, jelasin dulu. Iya. Apa Makan tadi? dulu. Kalau dia kan coping HIV ya. Tentang Coping. Coping. Kalau gua coping ibu tunggal. Coping ibu tunggal. Maksudnya Ntar belum lengkap strategi nih ya? coping Strategi untuk coping ibu ibu tunggal. Ibu tunggal. AKA janda. single parent. Dalam Single parent. dalam Single Dalam parent, Mas. menjalankan kehidupan di rumah tangga. Gitu. ini ya apa Strategi masalah coping pasca baru berpisah apa gimana? Baru berpisah. Oh, oke. Case-nya lu ngambil Ya, ada dua sebenarnya. Yang pertama itu ditinggal suami meninggal, oke. sama satu lagi ditinggal suami cerai. Nah itu kan beda tuh kasusnya. Oh, dua respon. Oh, ini yang Responden. setahu gua tuh ada yang namanya cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup, cerai mati. Iya. Ya itu sama cerai hidup. Kalau cerai hidup suaminya masih Masih ada hidup. terpisah. Oh, berarti lu dua responden berarti ya? Dua responden. Lebih malah. Berapa? Cuma 2 tema.
Responden gua waktu itu ada Bukan 2 tema, mungkin Dua dua variabel. apa sih Dua namanya? informan. dua Eh, kategori informan. kategori informan betul. Iya. Informannya ada berapa? 8 kalau nggak salah. 8 apa Oke, 10 gitu. 4. 4. Sama. Oke. Berarti kualitatif. Kualitatif. Oke. Kalau lu Charles. Gua sendiri, nah ini sebetulnya salah satu topik yang mungkin jarang dibahas menurut gua ya, karena gua nyari referensinya juga agak lumayan sulit. Yaitu lebih kepada kalau judul spesifiknya adalah keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik pasca pelatihan vokasional. Jadi mereka yang bukan diagnosa ya, didiagnosa jadi penyandang disabilitas fisik ya. Tapi melihat indikator keberfungsian sosialnya setelah diberikan pelatihan vokasional, itu gua spesifiknya. Kualitatif juga. Oke. Candy? Kalau gue tentang HIV juga untuk apa namanya? Temanya ya. Enak. Terus untuk apa namanya judulnya itu tentang pengalaman perempuan HIV Oh, sama? terhadap kekerasan Beda. berbasis gender. Tapi Dia lebih ke- Jadi dia kalau lebih ke gue perempuan. lebih ke melihat bagaimana kekerasan berbasis gender yang dialami sama perempuan dengan HIV, tapi khususnya itu informannya yang perempuan yang tertular HIV yang dari suaminya. Iya. Gitu. Perempuan terkena HIV karena tertular dari suaminya. Jadi melihat apa? kuali juga berarti kan? Kualitatif. Kita rata-rata berarti kuali semua ya. Kuali. Berapa? Sebenarnya angkat alasan ngambil kuali. Lu kenapa alasan ngambil? Tadi dulu sebelum kuali kuanti kan ada orang bingung nih. Apa sih bang kuali sama kuanti kan gua nggak tahu nih. Gitu. Ya, Ada yang mungkin mau penasaran nih. Buat yang Nggak tahu ya? tapi harusnya kalau dari SMA yang udah sering nulis tahu ya, karena kan ini sebenarnya pengetahuan yang sederhana banget ya. Iya. Kalau Cuman kual- mungkin praktiknya yang mungkin nggak tahu. Waktu di skripsinya ya. Yoi. Setahu gua ya, kalau kuali itu lebih kepada meneliti dengan yang dijabarkan berupa kata-kata, kalimat dan uraian Yo. atau nilai kualitatif. Kalau kuanti itu metode penelitian yang dia Data. Pakai data. menggambarkan atau menjelaskannya atau menelitinya dengan angka dan data, mungkin statistik. Ya. Kalau setahu gue ya, mungkin dari lu ada gimana setahu lu? Kalau Sama sih kalau kual gue. itu lebih ke kualitasnya. Ya. Kalau kuanti itu lebih ke kuanti kan? Iya. Iya. Jadi Kuanti lebih ke berapa Kuantitas. banyak ya kuantitas kayak berapa banyak data yang diambil gitu. Kalau kuali kan seberapa dalam informasi dari Ya, betul. data itu. Gitu. oke. Berarti udah iya ya. Ya. Untuk kuali dan kuanti. Lo kenapa lu ngambil, karena kayak berarti kita semua nggak ada yang kuanti nih ya? Iya, itu semua berarti kuali ya. Wow. Lu dulu deh, kenapa lu ngambil kuali? Yoki. Karena ya selain gue pengen ngobrol langsung sama orangnya ya. Pengen tahu apa ya pengalaman secara langsung gitu loh. Soalnya kalau by data itu kan ya gue nggak bisa tektokan sama orangnya. Gue Secara lebih langsung suka, ya? gue lebih suka ngobrol langsung gitu ke orangnya biar gue dapat feeling dari empati mungkin ya bahasanya Iya. dari orang yang punya masalah Objeknya. copingnya gitu. Bagi Gue lu- sesimpel itu sih sebenarnya, nggak yang wah banget gitu. Karena gue suka ngobrol, jadi gue ngelipet. Oke. Jadi salah satu metode meraih data dalam kuali itu memang wawancara. Wawancara. Jadi ketemu langsung. Oh, lu Iya. itu alasannya. Kalau gue gitu. Oke. Lu San? Kalau gue terus terang karena gue menghindari angka. Oh, oke. Jadi sebelum memilih Ini emang anak eksak non eksak banget ya, anak Iya, sosial. eksak banget ya orang bilangnya. Sosial banget. Jadi gue karena pertama menghindari angka sih. Mungkin sebelum penentuan kuali atau kuanti, gue udah sempat riset kuanti itu gimana sih, dan banyak kesalahan di kuanti itu salah mengolah datanya karena angkanya ini ada yang nggak sesuai atau nggak sesuai sama rumusnya gitulah. Yep. Nah dari situ mungkin gue udah agak ke trigger kali ya untuk ngambil kuantitatif, dan karena gue juga lebih suka ngobrol, jadinya pilih kualitatif. Oke. Oh. Sama berarti hampir mirip sama Yoki. Sama Yoki. Cuman lu lebih emang Lebih detail lagi. menghindari angka-angka. perhitungan itu sih. Nah kalau Kak Dia sendiri gimana? Kalau gue pilih kuali sendiri
gue rasa kan dalam keilmuan kita kan dalam berkuliah itu lebih nyaman dan lebih cocok kuali karena kita berinteraksi sama orang-orang. Oh nggak bisa, menurut gua sih nggak bisa digeneralisir gitu sih. Ya yang kita teliti karena kita terbiasa gitu dalam belajarnya berinteraksi, dalam praktiknya juga seperti itu. Makanya gue rasa gue lebih nyaman kuali. Oh menurut, oke lu secara personal ya. Kalau gitu. Kalau gua sebetulnya untuk objek ini kan mau mengukur keberfungsian sosial ya. Jadi sebetulnya bisa kuanti bisa kuali juga. Karena kan keberfungsian sosial pasca pelatihan itu kan bisa kita ambil nih secara kuesioner gitu ya. Sebelum dan sesudah dia mengikuti pelatihan. Iya. Nah, gua terkendala waktu sebetulnya. Karena pelatihan vokasional gua di tempatnya kebetulan di Sentra Inten Sueno, tempat gua praktikum juga. Itu pelatihannya kurang lebih 4 bulan. Sedangkan skripsi gue tuh gue usahakan 3 bulan atau 2 bulan karena dosen gue juga pengennya lebih cepat kan. Akhirnya yang bisa untuk digali adalah kuali dengan cara kuali. Gue mengukur yang sudah selesainya, jadi bukan yang sedang belajar tapi yang udah selesai. Makanya gue Sentra Inten Sueno itu kan dia dari berbagai daerah ya. Gue tuh kemarin main ke Cikarang yang udah kerja, jadi teman-teman penyandang disabilitas yang dia udah kerja setelah dapat pelatihan profesional. Ada yang udah berkeluarga, ada yang gua ke Bogor juga, ke Cibinong, ada yang ke pokoknya berbagai daerah gue lupa lagi. Gue samperin ke sana tuh. Oh di ini BSD, ada yang di BSD juga. Makanya gue ngambilnya kuali. Itu sih kalau gue. Oke, berarti sebenarnya lebih ke karena pada saat itu ya situasinya juga pelatihannya cuma 4 bulan ya. Dan diharapkan waktu itu skripsinya gue pengen ngejar emang waktu cepat. Di sisi lain sebetulnya untuk melihat dia keberfungsian sosialnya seperti apa, menggalinya kayak misalnya oh dia gajinya sekian, dia ketika interview dia tantangannya seperti ini, itu kan dijelaskan dengan kalimat kan. Gue pengen tahu itu juga sih sebenarnya namanya kuali. Oke. Dan bahkan bisa di mix ya, Ren. Kuali sama kuanti. Betul. Tapi kalau gue pribadi emang jujur gue jarang belajar tentang metode penelitian, jadi gue kurang tahu gitu. Kenapa nggak ngambil kuanti juga? Mungkin bukan karena mungkin susah atau enggak ya, karena kitanya kurang terbiasa gitu. Betul. Mungkin kita lebih cocoknya kuali emang ya? Dari jurusan kita juga? Enggak juga. Nggak bisa digeneralisir. Karena penelitian apapun ya butuh secara data juga kan, kayak kuanti juga gitu. Tergantung konteks penelitiannya Statistik. juga. Oh iya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin nih soal judulnya Nambah lagi apa, dong. Ya. terus metode penelitiannya apa. Mungkin sekarang kita bisa ngomongin ke struggle-nya kali ya, perjuangan selama skripsi. Oke. Kan banyak banget nih biasanya kan suka nggak skripsi itu tidak terlepas dari drama ya. Nah, kalau dari kalian sendiri apa momen paling membekas gitu ya dalam memperjuangkan skripsi itu? Mungkin dari Yogi dulu. Kalau aku ya, sebenarnya jujur, aku tuh membekasnya bukan pada saat skripsiku yang sekarang, tapi skripsiku yang ditolak sebelumnya. Oh, berarti Oke. ini. Sebelumnya tuh bukan ini skripsinya. Tapi udah seminar belum? Belum. Udah sempro. Oh. Judulnya aja udah ditolak. Oke, apa tuh? Karena terlalu excited. Waktu itu mainnya suku gitu kan. Ya mungkin salahnya aku tuh nggak riset dulu ini cocok ke kesos apa enggak. Cuman terlalu excited sama yang namanya suku di Lampung. Jadi mempelajari suku itu dan kebiasaan masyarakat sana lah. Entah perang sukunya atau apanya gitu, konflik di sukunya gitu. Oke, itu lebih kepada KT, komunitas antropologi. Antropologi. Lebih kepada teori antropologi. Oke. Karena waktu itu emang nggak bisa dikaitin apa gimana. Ya udah akhirnya pilihlah yang menurutku bisa aku kerjain dengan secepatnya. Jadi untuk masalah sih fun aja kalau menurut dari aku ya. Ya. Jadi oke aja ngalir selesai. Nggak terlalu apa. Berarti mungkin perjuangannya lebih Dan kepada approval Kurang ya? untuk ini ya, judul skripsi ya. Judul skripsinya tanda tangan. Sosisnya kurang enak ya? Nah enak. Kurang matang. Nggak Iya, matang ya? Oke, rasanya. kayaknya emang enak. Oh, mau apa? Ntar kamu bisa dah. Lanjut. Oh, berarti lebih ke ini ya. Ya. Maksudnya justru perjuangannya sebelum Demo lagi. ini ya, apa? Kayaknya skripsinya itu. proses skripsinya deh, bukan menjalankan tema, gimana cara menjelaskannya? Ya kayak orang pada umumnya tanda tangan susah, nyari dosen sulit. Itu Oh. kayaknya semua orang bakal ngerasain sih. Ya itu, jadi umum kalau masalah dari aku mah umum banget. Dari Oke. sini.
Oke, lo tantangan. Kalau dari gue, Ini lihat menitnya di mana sih? Ya, itu kamera. Di sebelah mana? Itu ada merah-merah kan itu. Tuh. Oh, oke. kelihatan kayaknya. Masih 17. 17, wih 17 udah aja. Kalau dari gue kayaknya lebih ke Aduh. waktu itu secara ini aja kali ya, secara informannya ya. Waktu itu ternyata gue tuh belum tahu posisi kantornya itu sebenarnya di mana. Jadi Kantor. kayak kantor IP-nya sendiri. Oke. Tempat penelitian ya. Tempat penelitian. Jadi apa namanya, karena ke instansi waktu itu dan semuanya tuh udah di-approve gitu. Jadi ini udah mulai ambil data nih. Nah, itu tuh ternyata ada kesalahan. Missing. Jadi di websitenya itu alamatnya apa dan ternyata tuh belum ke-update. Oh. Gitu. Nah, salahnya waktu itu mungkin agak kurang koordinasinya kali ya sama pengurusnya. Jadi sempat kita kayak udah siap banget nih, udah ready, kita udah bawa bawaan, udah bawa peralatan untuk ambil data. Ternyata alamatnya bukan di situ dan kita harus apa namanya reschedule lagi ke hari yang lain gitu. Sebenarnya itu bukan Kita tuh maksudnya kita karena waktu itu kan Oh, di rame-rame. instansi itu ada 2 orang nih, ada gue sama teman gue lagi. Cuman memang konteks penelitiannya berbeda, dia ambil anak, gue ambil yang perempuan HIV yang udah menikah gitu. Jadi lebih ke situ sih, sebenarnya itu lebih ke pengalaman lucu ya sebenarnya yang membekas. Iya. Dan apa ya, selama Itu nggak ngerusak skripsi kan? enggak itu nggak ngerusak skripsi. Jadi itu sih kurang lebih. Oke, kalau Bang Dio gimana? Kalau gue sendiri tuh struggle nih. Keringetan. menikmati. Nikmati. Enak sih, cuman jujur kebanyakan. Iya. Gue sebenarnya struggle nih. Kayak membangun kepercayaan dengan responden yang gue teliti ini. Karena kan isu yang gue teliti cukup sensitif ya. Bener-bener. Iya kan? Ya. Bagaimana kita ngebuat responden kita ini percaya dan mau terbuka Betul. untuk mendapatkan informasinya. Ya, benar-benar. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengerjaan skripsinya itu cukup luar biasa banget sih sebenarnya. Karena kan kalau kuali itu, apalagi kita kan dituntut bener-bener banyak tuh pengetikan, harus bener-bener jabarin lah. Iya. 5W1H. Sesuai sama ucapan ya? Benar. Iya. 5W1H. Apalagi dalam bagian transkrip wawancaranya. Apa yang kita rekam, apa yang kita catat tuh bener-bener Harus kita sesuai ya. cantumkan di dalam skripsi itu. Itu sih struggle ya. Iya sih, setuju lagi sama poinnya Iya. Kak Dio. Kalau lulus, Gua sepakat nih, beberapa yang kalian sampaikan juga kayaknya kerasa di gua ya. Karena emang skripsi itu kita walaupun memang ada dospem, tapi pada intinya yang bertanggung jawab penuh di lapangan kita juga gitu. Jujur gue emang kenapa memilih keberfungsian lumayan ini ya, kenyang ya, Iya. penyandang disabilitas, karena gue pertama emang tertarik. Kalau kata dosen gue tuh, penelitian yang hidup itu adalah penelitian yang memang kitanya itu interest, kita itu emang penasaran. Beda dengan saran orang lain, iya itu jadinya kitanya nggak enjoy dan apa ya, rasa penasaran kita tuh bentar doang. Kalau gue memang penasaran, sehingga dalam prosesnya itu apa ya, ada energinya lah. Tapi memang kendala pun pasti ada. Kayak misalnya, gue justru di awal-awal tuh dosen gue kan lumayan teliti juga ya, kayak menyusun teori dan kerangka itu tuh lumayan lama gue di sana. Bab 3 apa bab 3 kayaknya gue ya. Kerangka teori, bab Berpikir. 2 kayaknya deh, kerangka berpikir sama landasan teori. Landasan teori. Karena kata dospem gue emang landasan teori ini yang akan menjadi patokan ke depannya. Jadi clear dulu nih sebelum nanti ke lapangan. Nah, itu gue lumayan lama. Gitu sih, gue lebih ke landasan teori, menyesuaikan apa yang gue tahu sama dosen sarankan. Di lapangan sebetulnya sih kalau jujur gue nggak terlalu kendala sih. Alhamdulillah aman-aman aja. Oke. Gitu. Kayak mungkin terakhir tips kali ya, Iya, biar ataupun skripsinya dari lancar pengalaman kali ya. kita untuk Biar skripsinya mungkin lancar. buat teman-teman yang lagi skripsian juga nih, pertama tentunya semangat ya. Semangat, Insya Allah. harus semangat tuh. Itu adalah kewajiban kita sebagai calon peksos. Iya, betul. Terus ya kan, Heeh. dari dulu Iya. tips. tips and tricksnya dalam mengerjakan skripsi itu gue rasa yang pertama itu kalian dalam memilih judul itu gak usah neko-neko, yang terdekat-terdekat aja. Yang dipahami. Iya, dan gak usah membuat sulit diri kalian. Itu yang pertama, pemilihan judul.
Yang pertama. Sesuai kemampuan. Sesuai kapasitas dan Ya kayak segala cara seperti macamnya. yang disukain. Iya, betul. Kedua. Dan yang kedua tetap semangat. Tetap semangat. Dan terus berusaha. Itu udah gua sampein tadi. Iya, tetap Iya. semangat. Berarti itu sebenarnya ya. Poin utamanya sebenarnya itu. Ya, Tetap semangat. lanjut. Oke. Sandrina. Gua dulu deh. Tadi Ya. gua udah terakhir. Iya. Gua benar itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kebingungan kita di lapangan itu berbanding lurus dengan referensi atau pengetahuan yang kita tahu. Saran dari gua adalah perbanyak baca buku ataupun jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Referensi ya. Betul, karena ketika kita sering baca, walaupun kita lumayan ngabisin waktu atau apa gitu ya. Ketika writer's block ataupun kita bingung, itu tuh pasti kepikiran tuh kayak, oh harusnya bisa sambungin ke sini ya. Nah, itu karena baca-baca. Itu sih kalau dari gua satu tips aja. Oke. Lanjut. Sandy. Kalau dari gue mungkin lebih ke time managementnya kali ya. Gimana kita ngatur waktu kita untuk ngambil data, Ya. untuk ngolah data, itu harus kita pikirin benar-benar gitu. Jangan sampai kayak kita tuh terlalu fokus sampai akhirnya kita sakit terus drop, terus kan akhirnya skripsinya terhambat. Ya. Delay. Delay. Nah gue tuh inget banget kata-kata dosen gue, Bu Hastin. Dia bilang skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Betul. Oke. Jadi kita Benar. harus dari awal tuh udah harus nge-set gitu kapan Selesai. waktu ambil data, kapan waktu. iya. Jadi kayak Oh, time management itu harus baik. Per bab ya? Oke. Per bab, dan jangan malas guys. Percayalah, jangan ditunda gitu kan. Kadang kita suka ngerasa kayak nanti aja lah, Iya. verbatinnya Iya lagi. tunda aja lah gitu. Iya lagi. Misalkan hari ini wawancara, verbatinnya lusa gitu. Iya. Kayak gitu nanti feel-nya kita udah nggak dapet lagi. Iya, benar, gitu. benar, Jadi benar. lebih ke gimana kita manage waktu sih. Iya. Kalau Ya. dari Yoki gimana? Nah, kalau dari gua sebenarnya ngelanjutin nih dari kata Sandy ya. Ya. Tuh soal tunda nih. Kadang orang nyelesain skripsi ke teman-teman. Itu banyak banget tuh teman kita kasus yang gua ngikutin temen aja. Oh iya, iya, benar-benar. Itu saran gua jangan ikutin teman. Soalnya kalau temen belum kelar, nanti pas lu belum kelar, temen kelar, lu ketinggalan. Iya. Kasus gitu paling sering banget. Jadi saran dari gua, ya lu skripsi itu alasannya apa dari awal dan Betul. tetap dipertahankan itu alasannya sampai akhir gitu. Entah Why-nya karena ya. why-nya, entah karena orang tua lah, entah karena udah bayar, entah karena emang harus cepet-cepet diselesaikan kayak si Sandy bilang tuh, Bu Hastin ya. Waktu-waktu. Waktu-waktu gitu segala macam. Iya, Jadi benar-benar. emang mungkin kalau gue dari gue mah jangan terlalu ngikut kata orang sih. Selalu fokus sama diri sendiri aja. Selesai skripsi karena Benar. temen lu nanti nggak bakal peduli lu mau kelar jam Iya. apaan gitu. Bahaya. Pada intinya skripsi adalah tanggung jawab diri Tanggung jawab diri sendiri. sendiri. Iya, bener betul, banget. pertanggungjawaban Bener diri banget. sendiri. Oke, mungkin itu aja ya untuk bansos kayaknya. Tadi siapa yang open ya? Itu dia. Tadi apa Yoki? Oke, semoga skripsi kalian bisa selesai tepat waktu bersama teman-teman kalian ya kan. Dan buat yang masih semester awal, awal, nah, kapan? fokus belajar aja dulu. Fokus belajar. Boleh sih sambil nyari-nyari Sambil ya, boleh. Gitu, boleh. Ya referensi ke teman-teman yang udah lulus juga boleh gitu. cutting. Cutting Iya. yang udah terlanjur ngaret nih, ya udah kelarin secepatnya Betul, karena ya emang kita kan nggak mau jadi donatur kampus ya. Iya itu aduh. Iya, iya. Yaudah, semoga Oke. kalian semua cepat selesai kuliahnya. Jangan lupa like, Jangan lupa like, comment, follow, jadi subscribe. Sampai ketemu di bansos Selanjutnya. Dadah. Gue sumpah ke-trigger banget makan gini aja. Panas semuanya. Kipas. Gak tau udah di kamera tertampilan di mana. Feel ini bener struktur kita nih nyata.